Ya oke, langsung saja. Ini alat-alat yang akan kita gunakan untuk merecoil drat baut yang rusak. Ini ada alat-alatnya adalah sebagai berikut. Ada penuki kancingan, ada mata bor, ada juga tap baut yang sekarang kita mau gunakan untuk ngetap baut 10. Ini yang digunakan adalah tap baut 12 ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada bermacam-macam jenisnya. Untuk drat recoilnya, di sini ada beberapa jenis yang sudah saya siapkan. Ada juga drat untuk recoil baut 12 ini, dan juga ada untuk drat baut 14 ya ini. Dan ini juga untuk drat busi ya, drat busi baut 4 bebek, motor bebek 4 tak. Dan ini drat busi bebek 2 tak. Oke, untuk ini juga saya perlihatkan untuk recoil drat baut yang untuk baut yang kecil-kecil ya, dari drat 10 ke bawah gitu, 10, 7, 6. Di sini ada semua. Ini teman-teman bisa dapat di toko-toko online kayak di Shopee, sangat banyak di sana ya. Boleh teman-teman cek-cek saja. Oke. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengerjaan recoil drat busi untuk tap baut 10. Ya, kita lanjut ke pengerjaannya. Selamat siang ya. Ini kameramen kita, anak saya, anak yang masih kecil. Nah, dan ini proyek kita yang sekarang akan kita kerjakan, ngetap baut 10 itu di baut kop ya, baut tutup kop untuk Honda CRF. Sini ada baut drat 10 yang sering sekali longgar, yang sering sekali rusak atau dol. Sini akan kita repair kembali untuk supaya dia baut 10 ini kembali normal seperti semula. Ya, oke teman-teman ya. Ini yang sebelahnya sudah dikerjakan, yang ini sudah normal. Terus yang sebelahnya yang tadi yang akan kita kerjakan. Oke, mungkin sebentar lagi. Ini maaf ya teman-teman, videonya mungkin agak kurang fokus karena kameramen kita ini masih anak-anak ya. Untuk teman-teman yang mau video lebih rapi lagi, nanti komentar aja di kolom komentar. Oke, kita masuk dalam tahap pengerjaannya. Kita bor dulu lubang baut yang sudah rusak. Kita gunakan bor untuk tap 12. Ya, di sini saya menggunakan mesin bor tangan atau bor tuner. Teman-teman bisa juga menggunakan bor tangan yang seperti biasanya. Cuma di sini saya menggunakan bor tuner ya. Jadi untuk tahap pengeboran ini diusahakan secara hati-hati dan harus lurus, tidak boleh bengkok ya. Kalau bengkok nanti masuknya bautnya nggak rapat ya, nanti bisa miring gitu. Jadi diperhatikan kedalaman bautnya juga disesuaikan dengan posisi aslinya, standarnya gitu. Jadi kita ngebor sesuai dengan kedalaman yang sudah ada gitu. Oke, lanjut. Setelah kita ngebor, ini tap yang akan kita gunakan, tap baut 12. Selanjutnya setelah kita bor, kita cocokkan dulu tapnya. Oh iya, sebelumnya itu kita bersihkan dulu ya sisa-sisa pengeboran tadi. Kita semprot dulu dengan angin supaya lebih bersih dan tidak ada yang tersisa kotoran-kotoran bekas-bekas sisa pengeboran tadi. Ya oke, lanjut. Setelah kita bersihkan, kita masuk ke tahap pembuatan dratnya dengan menggunakan tap baut 12.
Jadi untuk mengetap baut 10 ini kita menggunakan tab baut 12 ya teman-teman ya. Jadi untuk memasang recoil yang drat 10 kita menggunakan tab baut 12, dan untuk pengetapan ini juga harus hati-hati dan harus lurus, tidak boleh bengkok agar bautnya nanti bisa masuk dengan sempurna. Ya maaf ya, sekali lagi ini videonya agak kurang fokus karena ya wajarlah, maklum dikit karena kameramennya masih anak PAUD gitu. Oke, kita putar perlahan-lahan seperti itu ngetap biasanya. Mungkin para teman-teman bengkel atau pecinta otomotif sudah biasa melakukan tap baut ini, cuman tetap kita melakukan secara hati-hati agar dratnya tidak rusak gitu. Jadi kita putar-putar, kita coba terus sampai dia mentok di kedalamannya. Ya oke, setelah kita tap lubangnya, kita bersihkan lagi untuk membersihkan sisa-sisa pengetapan atau pembuatan drat baru tadi. Jadi dibersihkan lagi ya teman-teman ya, biar drat-drat yang sudah kita buat baru tadi tidak rusak lagi dengan adanya kotoran-kotoran itu gitu. Oke, itu hasilnya. Ya inilah kita, kameramen kita ya yang masih kecil. Ya ini hasilnya setelah kita tap dengan menggunakan tab baut 12. Oke ya. Terus kita akan masuk dalam pemasangan drat recoil baut 10-nya. Maaf ya teman-teman, agak berisik karena banyak kendaraan yang lalu lalang. Ya ini tabnya ya. Drat recoilnya ya ini ya. Di sini banyak pilihan. Untuk teman-teman yang mau tahu ukurannya boleh berkomentar di kolom komentar, nanti akan saya beritahu untuk ukuran-ukuran dratnya. Dan ini sebelum kita memasangkan dratnya, kita pastikan dulu bahwa ini sudah benar untuk recoil drat 10, dan kita cocokkan dulu di baut 10 ya. Setelah kita cocokkan dan itu sudah pas untuk drat 10, kita masuk dalam tahap pemasangan drat recoilnya. Oke, di sini kita pasang drat recoilnya secara perlahan-lahan, secara teliti juga dengan menggunakan alat yang sudah disediakan. Kita pasang secara pelan-pelan biar masuknya rapi, dan kalau tidak rapi nanti drat untuk yang barunya ini recoilnya akan bisa miring juga gitu. Jadi kita harus pelan-pelan, harus lurus juga ya teman-teman ya. Oke, setelah terpasang kita akan patahkan penguncinya tadi. Kita toki dengan alat penoki yang sudah disiapkan. Bisa juga kita menggunakan besi atau apa yang bisa masuk di drat 10 tadi. Setelah terkunci, kita keluarkan kunci yang telah dipatahkan tadi. Dan sudah selesai, dan kita coba untuk memasukkan drat 10-nya. Ya, ini pekerjaannya sebenarnya sangat simpel dan mudah ya teman-teman. Cuman kita harus membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian agar nanti tidak bengkok untuk pemasangan drat yang barunya gitu, agar bisa semua terpasang dengan sempurna dan kembali menjadi drat seperti semula. Bahkan ini untuk rekomendasi saya akan lebih kuat ketahanannya daripada drat aslinya ya. Kalau drat aslinya kan itu yang dari bahan aluminium. Jadi kalau yang kita gunakan saat ini bahan recoil dari drat baja. Jadi dipastikan ini akan lebih kuat daripada aslinya. Baiklah, inilah teman-teman yang hasilnya sudah kita
recoil kembali dan dia kembali sempurna menjadi drat 10 kembali yang awalnya sudah dol. Ya ini ya teman-teman ya, selamat mencoba.